Tapi emang bener ya, setiap dibalik kejadian tuh ada aja hikmahnya. Maksudnya? Kalau misalnya kita nggak jatuh dari para layang, belum tentu kan di tengah-tengah hutan kayak gini kita berdua doang. Kamu tuh apain sih, Bas? Masih sempat-sempatnya gue lagi kondisi kayak gini. Meskipun masih harapkanmu. Pantes saja. Kalau pengkhianat itu sangat kuat dan handal. Ternyata dia seorang tentara, Andrew. Dan ini sangat berbahaya buat Gani juga. Iya, gue pun juga benar-benar nggak nyangka kalau dia adalah seorang tentara. Dan bahkan bisa sampai masuk ke ruang lingkup kalian. Sebenarnya gue udah lama curiga sama pengkhianat itu. Karena pasti ada yang nggak beres sama dia. Tapi Gani selalu aja percaya sama dia, Andrew. Kali ini gue benar-benar kecelek sama si pengkhianat itu. Bahkan gue pernah dihajar habis-habisan sama dia. Ya, tapi setidaknya kita sekarang dapat info yang bagus untuk si Gani. Kita jadi tahu siapa si Bas sebenarnya. Dan Gani harus makin benar-benar waspada terhadap si Bas sekarang. Iya, lo bener. Tapi kenapa Bas jadi ngingetin aku sama Dipta ya? Kebetulan banget, mereka sama-sama tentara. Bas, Terus istirahat dulu yuk. Ya Allah. Coba lihat luka kamu. Ya ampun, Bas. Lukanya sampai kayak gini loh. Pasti perih banget ya. ya, Gimana caranya ya aku ngobatin kamu di hutan ini, Bas? Aku tiupin aja ya. nggak apa-apa, cipin juga. Bas, kencengan ya? Enggak, nggak sakit kok. Kok teriak? Pengen aja. Karena aku mau ngeliat muka khawatir kamu. Si Bas, kamu tuh serius loh ini. Aku takut infeksi deh. Pokoknya sampai rumah harus langsung aku obatin ya. Doain aja nggak mati sebelum sampai rumah. Mas, menurutnya kok gitu sih ngomongnya, nggak boleh ngomong sembarangan ya. Kamu tuh udah diem deh. Siapa tahu bisa ngurangin sedikit perihnya. Tapi emang bener ya, setiap dibalik kejadian tuh ada aja hikmahnya. Maksudnya? Kalau misalnya kita nggak jatuh dari para layang, belum tentu kan di tengah-tengah hutan kayak gini kita berdua doang. Kamu tuh apain sih, Bas? Masih sempat-sempatnya gue lagi kondisi kayak gini. Ya, ditambah lagi ngeliatin khawatir kamu sama muka aku. Kamu mau luka sekecil apapun, aku akan terus khawatir, Bas.
Kalau lukanya gede, Jangan dong. kalau lukanya gede itu buka. Kalau kayak kecil, buka. Kamu nih. Gue mau ngajakin lo nongkrong sama anak-anak. Nah kebetulan ini teman kita si Gilang buka restoran. Hari ini peresmian restonya. Ketemuan yuk. Wah, kedengarannya asik tuh. Gua sih ayo-ayo aja, bro. Kebetulan gua lagi agak sedikit bebas lah dari kerjaan gua. Dan ini informasi dahsyat yang saya dapatkan. Baron kembali ke Indonesia setelah hantu sudah nggak ada. Besar kemungkinan seperti dugaan komandan sebelumnya. Balon kembali ke Indonesia untuk menggantikan bisnis si hantu. Hidup memang penuh dengan misteri. Sama dengan manusia yang penuh dengan kerahasiaannya. Dan ironisnya, saya tidak mengetahui sama sekali kalau ternyata sahabat saya adalah seorang penjahat yang keji. Dan seorang penjahat yang harus segera saya tangkap. Dan ini sangat berat. Berat sekali. Dan pasti akan sulit sekali mencari cara supaya semua kejahatan Baron bisa terbongkar. Dan saya harus cari tahu semua operasi dan bisnis Baron selama ini. Ada informasi yang saya dapat yang sangat penting. Informasi apa? Ternyata benar, Dan. Hantu nggak bangkit dari kubur. Jadi bos Romi yang sebenarnya adalah Baron. Baron dan Gani, mereka melakukan pertemuan. Dan yang saya takutkan adalah buah dari pertemuan ini. Dan saya yakin itu pasti akan sangat-sangat berbahaya. Apa sebenarnya yang direncanakan Baron terhadap Gani? Apakah mereka bekerja sama?